karbon bersama saya Surusmi. Saya berasal dari Letugas di SMA Negeri 1 Tengah. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang kekhasan atom terkarbon, di mana atom karbon sendiri sebenarnya masuk ke dalam materi senyawa hidrokarbon, di mana hidro ini masuk ke dalam hidrogen dan karbon di sini sendiri berasal dari atom karbon, di mana hidrogen ini adalah unsur H, sedangkan karbon itu dia simbolnya C. Namun sebelum kita membahas senyawa hidrokarbon secara lebih mendetail, maka akan saya jelaskan tentang kekhasan atom karbon tersendiri. Jadi atom karbon itu memiliki kekhasan yang pertama. Jadi berdasarkan konfigurasi sistem periode unsur, jadi atom karbon itu memiliki nomor atom 6, sehingga konfigurasi elektronnya berdasarkan kulitnya dia memiliki kulit pertama terisi oleh 2 elektron, sedangkan karena dia ada 6 di sini sehingga memiliki 4 elektron yang berada di kulit terluar. Jadi memiliki elektron valensinya 4. Karena hal ini maka si karbon di sini dia kecenderungan dia yang pertama itu kekhasan dari atom karbon di sini dia memiliki 4 ikatan yang dapat digunakan dia untuk berikatan dengan atom yang lain. Jadi bisa saya tuliskan di sini. Jadi dia memiliki 4 ikatan, di mana keempat ikatannya ini dia bisa berikatan dengan unsur atau atom yang lain. Misalnya karena kita membahas tentang hidrokarbon, jadi dia membahas tentang si yang berikatan dengan dia hidrogen ataupun karbon itu sendiri. Ya, jadi ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen karena ikatan ini terjadi antara unsur-unsur non-logam dan non-logam, karena hidrogen itu non-logam dan karbon juga non-logam. Itu adalah kekhasan atom yang pertama. Selanjutnya kekhasan atom berikutnya, karena elektron valensinya 4, maka karbon ini dia memiliki bisa membentuk ikatan. Yang pertama dia bisa membentuk ikatan tunggal di sini. Jadi karena dia di sini satu yang digunakan untuk berikatan dengan C yang lain, sehingga dia memiliki 3 tangan yang lainnya. Ya, dimana ketiga tangan yang lain ini bisa digunakan untuk berikatan misalnya dengan hidrogen di sini. Nah, yang ini juga sama, karbon yang di sini berikatan dengan satu karbon yang lain, sehingga dia masih memiliki 3 tangan yang lain. Ini juga dia berikatan dengan hidrogen yang lain sekarangnya. Ya, jadi ikatan yang terjadi antara C yang satu ini dengan C yang lainnya itu namanya adalah ikatan tunggal. Oke, ikatan tunggal yang terjadi ada juga ini antara C dengan C yang lainnya. Ini bisa membentuk ikatan rangkap. Ya, ikatan rangkap artinya antara C satu dengan C yang lainnya bisa membentuk ikatan, di mana C yang satu ini dia menggunakan ada 2 ikatan kovalen yang terjadi di sini, sehingga tangannya masih ada ikatannya yang bisa membentuk dengan unsur yang lain masih ada sisa 2. Inilah yang digunakan untuk berikatan dengan si hidrogen. Ini juga sama, ini juga berikatan dengan hidrogen. Maka ini namanya adalah ikatan rangkap. Selanjutnya juga ada C ini bisa berikatan dengan C yang lain dan membentuk ikatan rangkap 3. Jadi antara C yang satu dengan C yang lain ini berikatan ada 3 rangkap. Karena sudah 3 ikatan yang terjadi, maka C yang satu ini masih ada sisa 1 tangannya. Saya tuliskan di sini. Di sini ada H. Yang ini juga sama, dia masih ada 1. Saya tuliskan di sini dia ada H. Ini namanya adalah ikatan rangkap 3. Oke. Jadi kekhasan atom yang pertama tadi udah dijelaskan bahwa karena ada elektron valensinya 4, maka dia bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Selanjutnya dari ikatan kovalen yang terjadi ini dia bisa membentuk ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Oke.
Selanjutnya kawasan atom karbon berikutnya. Jadi berdasarkan elektron valensi tadi, jadi dia punya C tadi 6, dia punya 2 dan 4. Jadi di kulit pertama dia terisi 2 elektron, sedangkan di kulit terakhir dia punya 4 elektron. Misalnya begini saya gambarkan. Jadi elektron itu simbolnya negatif. Nah, jadi karena dia kulitnya hanya 2, jadi kawasan karbon berikutnya adalah atom karbon di sini dia relatif sangat kecil sekali karena dia hanya punya 2 kulit saja yang melindunginya begitu. Ya, kemudian si kawasan atom karbon berikutnya yaitu atom karbon di sini dia bisa membentuk rantai. Ya, jadi dia bisa membentuk rantai karbon di mana ya rantai ya, dimana atom karbon ini bisa membentuk untuk rantai karbon yang ya seperti ini rantainya. Jadi ada 2 rantai bisa terbentuk, yaitu bisa seperti ini namanya rantai terbuka dan bisa juga seperti ini. Misalnya seperti ini. Jadi yang ini namanya rantai tertutup. Rantai terbuka bahasanya itu adalah bahasa lainnya ada namanya alifatik, sedangkan rantai tertutup namanya siklik. Seperti itu. Oke, selanjutnya berdasarkan rantai ya, jadi berdasarkan rantai dari atom karbon. Jadi karbon ini yang saya buatkan sini. Jadi berdasarkan rantainya, berdasarkan bentuk rantai karbon. Untuk rantai karbon, jadi karbon itu dibagi menjadi 2. Dia bisa rantai tertutup tadi, rantai terbuka, dan juga bisa menjadi rantai tertutup. Rantai terbuka bahasa lainnya adalah alifatik atau alifatis, sama kalau rantai tertutup bahasa lainnya adalah siklik. Kalau rantai terbuka itu dibagi menjadi 2 lagi, namanya jenuh dan tak jenuh. Nah, yang jenuh tadi dibagi menjadi 2. Itulah tadi yang kita bahas, rantai ikatan antara C dengan C-nya itu dia misalnya antara C-nya itu dia berikatan tunggal. Nah, sedangkan yang tak jenuh itu dia ikatan yang rangkap. Rangkap bisa rangkap 2 dan rangkap 3. Oke. Yang siklik juga ada. Nah, dia heterosiklik, misalnya bagi menjadi 2. Misalnya heterosiklik. Ini dicontohkan misalnya dia hanya seperti ini, C antara C, nah, bisa 3, bisa C-nya bisa 4, seterusnya. Dan ada juga yang aromatik. Aromatik ini ya misalnya itu saya contohkan benzena. Benzena di sini dia punya unsur C6H6. Jadi kalau digambarkan seperti ini, C. Jadi ada 6 karbon di sini, di mana dia ada rantai rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal, sehingga ada kelebihan tangannya. Ada satu di sini H yang terikat, ini juga ada H yang terikat, yang ini juga ada H yang terikat, yang ini juga ada H yang terikat. Ini juga sama, ada H yang terikat, ini juga ada H yang terikat. Jadi di sini namanya adalah contoh senyawa dari aromatik. Kemudian berdasarkan rantainya di sini ada juga
kedudukan dari atom karbon. Jadi ini akan kita bahas juga pada cuplikan pada hari ini. Oke, kita hapus dulu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan atom karbon. Kedudukan atom karbon. Jadi atom karbon itu memiliki 4 kedudukan. Yang pertama, dia primer. Jadi kedudukannya sebagai atom primer. Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan atom C primer itu adalah jika atom karbon ini yang hanya terikat pada satu atom karbon lainnya. Jadi hanya ada satu atom karbon saja yang terikat pada dia. Sedangkan atom karbon sekunder di sini adalah atom karbon yang terikat pada 2. Jadi ada 2. Kalau dia sekunder 2, kalau dia primer hanya satu saja pada atom karbon lain. Kemudian tersier. Atom karbon tersier adalah atom karbon yang terikat pada 3. Ya, di sini ada perbedaannya. Kalau primer 1, sekunder 2, kalau tersier 3, di mana dia terikat atom C yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah kuaternar, yaitu atom C yang terikat pada 4 atom C lainnya. Oke. Jadi di sini kedudukan atom karbon itu antara satu atom karbon dengan atom karbon yang lain memiliki kedudukan yang berbeda dan hanya ada satu kedudukan saja jika dia primer, sekunder, tersier atau hanya kuaternar saja. Seperti itu. Oke. Kemudian jadi ada 4 kedudukan dari atom karbon primer. Jika atom karbon hanya terikat pada satu atom karbon yang lain. Kalau yang sekunder, atom karbon yang terikat pada 2 atom karbon yang lain. Kalau yang tersier, dia atom karbon yang terikat pada 3 atom karbon yang lain. Sedangkan kalau kuaternar, jika dia terikat pada 4 atom karbon yang lain. Oke, saya akan memberikan contohnya seperti ini. Oke, kita akan memberikan contoh. Misalnya di sini saya gambarkan di sini. Dia bikin video mau masuk TV, kata masuk HP, mau masuk HP. Udah kayak ibu sering. Oke, sudah ada contohnya di sini. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Jadi kita buat di sini. Saya ada suatu contoh, ada senyawa hidrokarbon, dimana jika ada soal seperti ini, saya sarankan setiap atom C itu diberi penomor. Misalnya ini nomornya terserah, gitu. Terserah kita mau nomornya posisinya di mana, atau menyesuaikan lah gitu. Seperti itu, menyesuaikan dari soal. Misalnya kalau di sini saya C di sini saya tulis C nomor 1, C di sini nomor 2, C di sini nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita punya 9 atom karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi karbon yang ada di sini semuanya dia punya 4 ikatan kovalen antara satu atom dengan yang lainnya. Misalnya dia berikatan dengan H dan berikatan dengan C yang lain. Jadi yang bentuk ikatan kovalen hanya 4 teman saja, seperti itu. Jadi di sini akan kita bahas tentang atom karbon primer. Jadi atom karbon primer, ya, atom karbon primer.
seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa atom karbon primer adalah atom karbon yang hanya terikat pada satu atom karbon yang lain. Saya contohkan di sini adalah C nomor 1. Jadi C nomor 1 di sini dia adalah atom karbon primer. Karena atom karbon yang nomor 1 ini dia hanya terikat pada satu atom karbon yang C nomor 2. Ya, kita lihat di sini lebih jelas. Oke. Seperti ini. Jadi di sini ada C nomor 1. Dia ini terikat hanya pada satu atom karbon yang lain, yaitu C nomor 2. C yang lainnya, tangan dia yang lainnya itu berikatan pada H sebanyak 3 ikatan kovalen yang lain. Jadi hanya ada satu saja ikatan yang terjadi pada C1 dengan C yang bernomor 2. Kan hanya satu saja yang terikat pada atom karbon yang lain, maka C nomor 1 ini termasuk ke dalam atom primer. Seperti itu. Jadi selain C nomor 1 masih ada nomor C yang lain yang memiliki kedudukan sebagai atom karbon primer, yaitu C nomor 3. Oke. C nomor 3 ini juga memiliki kedudukan sebagai C atom karbon primer, karena C atom karbon nomor 3 ini hanya terikat pada satu atom karbon yang lain, yaitu C nomor 4. Sedangkan tangan yang lain, ya, ketiga tangan yang lain dia berikatan dengan hidrogen sebanyak 3. Jadi hanya satu saja tangannya yang digunakan untuk berikatan dengan satu karbon yang lain, yaitu C nomor 4. Seperti itu. Maka C nomor 3 juga atom karbon primer. Selanjutnya C karbon primer masih ada. Kita lihat lagi nomor 5. Nomor 5 ini juga dia atom karbon primer. Ya, karena satu saja yang terikat pada atom karbon yang lain, yaitu C nomor 4. Maka nomor 5 juga termasuk ke dalam atom karbon primer. Selanjutnya masih ada yang ini, C nomor 8. C nomor 8 juga sama. Dia juga atom karbon primer karena hanya terikat pada satu atom karbon C yang lain, yaitu C nomor 7. Maka yang C nomor 8 juga dia atom karbon primer. Selanjutnya juga sama. Ada atom karbon nomor 9. Ya. Oke, selanjutnya atom karbon sekunder. Atom karbon sekunder adalah atom karbon yang terikat pada dua atom karbon yang lain. Jadi di sini C nomor 2. C nomor 2 di sini dia terikat pada satu C nomor 1. Yang keduanya dia terikat pada C nomor 4. Jadi atom karbon C nomor 2 ini dia merupakan kedudukannya sebagai atom karbon sekunder. Ya. Selain daripada C nomor 2, C nomor 6 juga masuk ke dalam atom sekunder. Karena C nomor 6 ini juga terikat pada yang pertama, dia terikat pada C nomor 4 dan juga C nomor 7. Jadi C nomor 6 juga masuk ke dalam atom karbon sekunder. Selanjutnya atom karbon tersier. Atom karbon tersier adalah atom karbon yang terikat pada 3 atom karbon yang lain. Di sini adalah C nomor 7. Ya, nampak di sini bahwa ada 3 atom karbon yang terikat pada C nomor 7, yaitu C nomor 6, C nomor 8, dan C nomor 9. Jadi C nomor 7 di sini ada 3 ikatan yang terjadi antara C dengan C yang lain. 6, 8, dan 9. Masih ada sisa satu lagi ikatan yang bebas. Maka inilah yang terikat pada ada halnya di sini hidrogennya ada satu saja. Maka C nomor 7 ini adalah termasuk ke dalam atom karbon tersier. Selanjutnya atom karbon kuarterner. Kuarterner adalah atom karbon yang terikat pada 4 atom karbon yang lain. Di sini jelas ya. Nampak bahwa C nomor 4. C nomor 4 ini kedudukannya sebagai atom karbon kuarterner karena dia memiliki 4 ikatan kovalen, di mana keempat-empatnya ini dia berikatan dengan atom karbon yang lain. Tangan yang satu dia berikatan dengan C nomor 2, C nomor 3, C nomor 5, dan nomor 6.
Sehingga C nomor 4 ini dia berkedudukan sebagai atom karbon kuaternel. Oke, berdasarkan dari contoh ini dijelaskan bahwa atom karbon itu memiliki kedudukan masing-masing. Jadi berdasarkan contoh di sini kita memiliki ada 9 atom karbon, di mana 9-nya di sini dia memiliki kedudukan masing-masing. Ya, jadi nomor 1 itu dia primer, 3 primer, misalnya yang nomor 2 dia sekunder, yang 7 dia tersier, dan 4 misalnya kuaternel. Jadi memiliki kedudukannya masing-masing. Oke, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan tentang senyawa hidrokarbon, ya, secara mendasar tentang kekhasan dari atom karbon itu sendiri sampai kedudukan dari atom karbon. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat jumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.